Oke, halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Kali ini saya akan bahas satu warrant yang udah naik. Jadi ini warrantnya sudah naik, bukan untuk dikejar lagi. Jadi jadikan pelajaran saja gitu. Disclaimer dulu, ini bukan untuk flexing, ini bukan untuk gaya-gayaan. Kayak karena saya pun cuma beli 2 lot, barang disisain 1 lot gitu. Jadi ambil aja pelajarannya, nggak usah lihat nominalnya, nggak usah lihat apanya, lotnya kecil lah, cuma 2 lot 1 lot gitu, tapi ambil pelajarannya kenapa saya bisa milih saham ini, dan yang lebih penting adalah kenapa saya berani share saham ini ke grup besar atau warrant ini ke grup besar gitu kan. Nah, apakah warrantnya? Warrantnya adalah Tron Warrant. Jadi Bapak Ibu tahu kalau Tron Warrant itu naik luar biasa. Dari titik terendah rasanya di angka 5 sampai sempat nyentuh high itu kalau saya nggak salah 100 berapa saya nggak tahu, saya ingetnya 100 gitu kan, saya ingetnya 100. Nah di sini saya akan bahas eh, kenapa saya masuk Tron Warren gitu kan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa lihat materinya nanti di atas atau di bawah tergantung saya taruh mana. Jadi pertama-tama kenapa saya bisa lirik Tron Warren, karena karena saya penggemar saham IPO setelah listing gitu. Jadi saya itu biasanya liatin saham-saham IPO ketika mereka sudah selesai listing. Jadi bukan saya ikutan IPO, bukan saya ikutan ngantri di IPO yang teman-teman lain sampai miliaran gitu, enggak. Saya main santai aja, listing dulu, baru saya analisa. Kenapa? Karena analisanya lebih enak, lebih jelas gitu kan. Nah, Tron Warren, si saham Tron waktu itu di buyback oleh IF. Nah, Bapak Ibu kalau kalau bisa lihat di sini waktu tanggal 2 Mei sampai 2 Mei ya, saya kasih batas sampai 2 Mei. Waktu tanggal 2 Mei itu di buyback oleh IF 800.000 lot, sementara ya ini sisanya broker-broker lokal, ada asing juga jualan gitu. Tapi semua mostly diambil sama IF atau Samuel Sekuritas. Nah, disclaimer dulu. Sekuritas di sini bukan berarti sekuritas tersebut secara institusi ya, tapi pergerakan investor di balik sekuritas tersebut. Jadi kalau IF ya berarti siapapun trader di balik broker IF, bukan broker IF secara institusi gitu. Sekuritasnya makan, bukan gitu, seperti itu. Jadi itu biar jelas dulu supaya nggak ada salah paham nanti. Nah, kalau kita lihat IF-nya makan 800.000 lot gitu kan. Nah, waktu itu saya sempat broadcast saham Tron, kalau Bapak Ibu ingat gitu kan, di grup besar. Saya broadcast saham Tron, habis itu sahamnya ARB. Ingat nggak? Harusnya pada ingat gitu kan. Itu bener-bener epic moment gitu. Habis broadcast ARB, waduh saya pikir bandarnya sensitif sekali ya, sama seperti bandar GTSI gitu. Di broadcast sedikit langsung dibanting gitu kan. Akhirnya saya nggak bahas sama sekali saham ini, dan saya iseng-iseng, oh ternyata saham ini ada warrantnya gitu. Saham ini ada warrantnya, dan ketika saya lihat warrantnya itu waktu itu masih harga 8 perak. Masih harga 8 perak, dan ya terdistribusi, IF-nya jualan gitu kan. IF-nya jualan kurang lebih 1,3 juta lot, ada GR, ada SF ya, kurang lebih ini total-total 1,5 juta lot lah, kurang lebih 1,5 sampai 1,6, hitungan kasar gitu kan. Nah, waktu itu saya lihat supply saham ini ada 2,7 juta lot gitu kan. Supply saham ini ada 2,7 juta lot. Berarti udah sekitar 40% gitu kan. Udah sekitar 40% supply barangnya keluar. Nah, ini sebenarnya udah nggak bagus gitu kan. Cuma yang jadi atau yang membuat Tron Warren ini sangat menarik bagi saya waktu itu adalah harga tebusnya yang sudah di bawah harga induknya. Jadi waktu itu harga Tron Warren waktu 2 Mei itu harganya 266. 266, harga tebus Tron itu ada di angka 250. Gitu kan. Harga tebus Tron di angka 250. Berarti ada selisih 16%, ada selisih 16%. Atau kalau dalam rumus perhitungan fair value sebuah warrant, Tron Warrant ini harusnya harga wajarnya ini di angka 16 waktu itu. Harusnya gitu kan. Tapi kan market nggak sesuai teori. Market kan pasti ada plus minus, ada ekspektasi pasar, ada pesimisme pasar kan. Makanya nggak selalu tepat akurat. Nah, jadi waktu itu saya melihat peluang. Wah, induknya diakumulasi terus. Pertama, yang kedua, barangnya belum keluar semua, warrantnya masih disimpan, belum keluar ke market semua. Beda sama Jati Warren, Doh Warren, Sage Warren,
Apalagi tuh warren-warren yang sekarang udah 23 itu kan rata-rata udah keluar semua gitu kan. Footer Warren, CBRE Warren itu udah keluar semua. Tapi ini baru keluar 40%. Dan yang paling menarik ini yang saya bahas tadi. Karena fair value-nya 16, harga wajar warrant-nya itu di angka 8. Harga warrant saat itu 8 gitu kan. Akhirnya waktu itu saya memutuskan beli. Saya memutuskan beli 2 lot aja sedikit gitu kan. Nggak usah banyak-banyak. Jadi saya beli 2 lot aja. Saya beli 2 lot waktu itu tanggal 3 Mei. 2 lot di harga 8 Tron Warren gitu kan. Nah, 2 lot. Nah, singkat cerita, ternyata Tron Warren-nya naik sampai harga 10 waktu itu. Di harga 10, saya cek gitu kan. Bapak Ibu bisa lihat, saya cek broker IF-nya nge-buyback gitu kan. IF-nya atau Samuel-nya nge-buyback. Jadi yang tadi IF-nya distribusi, malah nge-buyback warrant-nya gitu. Di average harga 8,7 gitu. Wah, saya pikir, wah ini bagus banget ya. Induknya diakumulasi, warrant-nya juga diakumulasi gitu kan. Akhirnya saya coba cari-cari lain, warrant lain. Akhirnya saya broadcast lah waktu itu. Waktu itu saya broadcast warrant ini. Saya broadcast tanggal 12 Juni. 12 Juni saya broadcast. Saya bilang ada 3 warrant yang menarik gitu kan. Pertama ada AMMS warrant, ada Tron warrant, ada BDKR warrant gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Waktu itu harga Tron warrant masih 10. Teman-teman grup belajar saham plus pasti tahu gitu. BDKR Warren waktu itu harganya masih 9 atau 10 juga atau 11 saya lupa. Pokoknya sekitar 9, 10, 11. AMMS Warren waktu itu 9, 10 harganya. Gitu karena saya broadcast. Akhirnya saya berani broadcast. Kenapa saya berani broadcast? Kan itu nggak liquid Pak. Likuiditasnya kecil. Ya nggak juga. Toh diakumulasi lagi gitu. IF makan 400 juta. Atau 400 ribu lot tuh. Saya rasa retail-retail numpang bisa gitu. Makanya waktu itu saya broadcast gitu. Dan di following up broadcast juga saya bilang kalau saya masuk gitu, masuk Tron Warren. Dan lucunya ya, lucunya itu uh, setelah saya broadcast ini, itu kalau Bapak Ibu lihat di replies-nya itu ada yang komentar, hati-hati teman-teman, ada broker MG mau keluar karena saya kan pakai MG ya. Ada broker MG mau keluar, hati-hati, hati-hati. Saya sama teman-teman alumni ketawa aja. Ini orang dikasih saham bagus, dikasih warrant bagus, malah pikirannya negatif thinking gitu karena sekarang orangnya udah nggak tahu kemana gitu, udah nggak muncul lagi Tron Warren 100 gitu, seperti itu. Nah singkat cerita harganya naik terus dan akhirnya saya selalu update posisi saya. Kalau saya bilang saya masuk atau saya bilang saya ada posisi, pasti saya update ke grup pelajar saham plus gitu kan. Saya ngupdate waktu itu tanggal 3 Agustus kalau saya bilang bahwa oh saya sudah jualan, saya bilang saya sudah clear all ya, saya bilang. Nah ini buktinya, saya beli harga 8, jual 36 kurang lebih. Waktu itu saya haki beberapa papan langsung, karena mumpung ada bid gitu kan. Nah yang dihaki berapa? 1 lot aja teman-teman, jadi 1 lot. Nah sebenarnya saya mau haki semua, saya punya barang 2 lot. Tapi saya lihat kok ini kayak ada potensi, masih ada potensi ya. Akhirnya saya sisain lah setengah barang atau 1 lot gitu kan. Saya sisain 1 lot. Saya sisain 1 lot, ternyata bener IF-nya masih makan terus gitu kan. IF-nya masih makan terus, IF-nya masih beli barang terus, dan sekarang Tron Warren bisa dibilang hampir kering. Kering itu artinya barang di masyarakatnya nggak terlalu banyak. Itu dimakan semua sama IF atau atau broker Samuel Sekuritas gitu kan. Dan ya 1000%-nya dari mana Pak? Nah 1000%-nya ini. Akhirnya sisa 1 lot saya itu jadi 1000% saham jadi 1000% Tron Warren gitu kan. Apa sudah jual? Belum, saya belum jual. Ini nggak terlalu besar nominalnya karena 1 lot gitu kan. Jadi saya tutup mata aja. Siapa tahu Tron Warren bisa ke 200, 300, 400, 500 kan kita nggak tahu gitu. Makanya saya biarin aja. Kalau turun lagi gimana Pak? Ya nggak apa-apa karena ini udah untungnya gitu. Jadi udah sisa untungnya, udah nggak terlalu besar, cuma 1 lot. Jadi mau langsung ARB ke 0 pun saya ikhlas, saya rela gitu. Seperti itu. Nah, poinnya jangan poin saya cuannya, bukan. Tapi poinnya adalah silakan pikir sendiri analisanya. Bukan pikir sendiri, tapi eh, apa ya, coba cari intisari dari pembahasan saya tadi. Gimana cara analisa warrantnya, gimana cara analisa induknya. Nanti Bapak Ibu akan dengan mudah cari saham-saham IPO yang berpotensi
naik gitu kan. Banyak orang tanya, Pak Frans, di video YouTube, Pak Frans pernah buat video nggak? Ada nggak Pak Frans pernah buat video cara analisa saham IPO atau warrant yang bagus gitu? Ya sebenarnya banyak ya, kalau kalau mau dicari itu banyak sekali. Cuma masalahnya adalah mereka itu maunya langsung disuapin. Videonya yang mana Pak? Videonya yang mana Pak? Gitu. Sementara semua video saya itu nggak ada yang to the point. Pasti bentuknya analisa saham, Bapak Ibu simpulin sendiri kenapa saya bilang menarik dari video itu gitu kan. Sama seperti video Tron Warren ini. Saya sebenarnya udah bilang intisarinya di awal-awal kan. Tapi Bapak Ibu coba dengerin lagi, coba cermati sendiri. Pasti dapat nanti poin-poin apa saja yang bisa dipakai di next saham IPO atau next mungkin Warren yang menarik lagi nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitu, semoga bermanfaat dan dengan ini itu membuktikan bahwa ilmu bandarmologi juga bisa cuan ya. Jadi bukan ilmu ilmu-ilmu, jadi semua ilmu itu intinya bisa cuan. Semua ilmu itu bisa cuan asal kita cocok, asal kita nyaman. Jadi nggak ada ilmu yang bandarmologi nggak masuk akal atau teknikal, gambar-gambar imajinasi atau apapun lah, fundamental ketinggalan zaman itu nggak ada. Semua ilmu itu kepake dengan kecocokan masing-masing bagi pribadi masing-masing. Saya cocok di bandarmologi, fundamental saya pakai, teknikal saya ambil, ya saya gabungin semua gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Salam profit semuanya. Happy cuan. Thank you.